Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak seluruh kelas 3, apa kabarnya? Semoga kita semuanya selalu sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Entin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu belajar tematik. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Baik anak-anak ibu yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tematik ya. Tematik yaitu tema 3G, perkembangan teknologi. Kita masuk ke dalam subtema kedua, yaitu perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, hari ini kita akan belajar di PB2 dan PB3. Silakan anak-anak, buku paketnya dipersiapkan, alat tulisnya dan lain-lain sebagainya. Kita akan belajar bersama-sama. Pekan lalu kita sudah belajar tentang perkembangan teknologi produksi pangan ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah sandang. Anak-anak, sandang itu apa? Ada yang tahu? Nah, sandang yaitu atau disebut juga yaitu pakaian. Nah, pakaian berguna untuk melindungi tubuh kita dari panas dan dingin. Nah, kemudian pakaian banyak macam-macam fungsinya ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Ada pakaian hangat, ada pakaian olahraga, ada pakaian seragam dan sebagainya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengetahui bahan pembuat pakaian dan benda teknologi produksi sandang. Nah, ketika zaman dahulu kira-kira ada atau tidak ya pakaian? Nah, tentu ada ya. Nah, pada zaman dulu manusia menggunakan kulit kayu dan kulit hewan untuk membuat pakaian. Wah, dari kulit kayu ya atau kulit hewan. Nah, setelah teknologi pemintal kapas ditemukan, manusia memulai menggunakan serat dari bahan alam untuk membuat benang. Nah, kemudian bahan alam tersebut berasal dari rambut domba, kemudian dari kapas dan tanaman yang lain ya. Nah, di antara bahan alam yang menghasilkan serat kain yaitu berupa kain wol dan kain katun. Nah, pembuat kain wol dimulai dengan pengumpulan rambut domba. Setelah dipilih dan dipisahkan kualitas seratnya, kemudian dilakukan pencucian. Nah, kalau kain katun yaitu berasal dari buah tanaman kapas yang mengandung serat kecil. Nah, serat tersebut kemudian dipintal dan ditenun. Nah, meningkatnya kebutuhan manusia mendorong manusia untuk menciptakan serat-serat dalam pembuatan kain. Nah, contoh serat buatan antara lain serat rayon dan polister. Nah, serat rayon berasal dari pemisahan bahan berserat pada kayu. Kemudian kalau polister berasal dari olahan batu bara dan minyak bumi. Nah, dalam perkembangannya seringkali dilakukan penggabungan serat alami dan buatan dalam pembuatan kain. Misalnya, gabungan antara serat katun dan polister. Nah, anak-anak, proses pembuatan pakaian yaitu dimulai dari pemintalan benang. Nah, serat dari bahan alami maupun buatan kemudian dikumpulkan ya. Nah, serat tersebut dipintal untuk membentuk benang. Nah, pada zaman dahulu digunakan roda pemintal.
Nah, serat kain disisir dan dirapikan. Setelah itu benang dipilih dan digulung menggunakan tangan. Nah, ini adalah gambar pemintal benang yang digunakan pada zaman dahulu. Nah, untuk masa sekarang, benang dipintal menggunakan mesin secara otomatis. Alat tenun otomatis diciptakan yaitu untuk bisa menenun kain dalam waktu cepat dan kain lebih panjang. Di pabrik, pembuatan kain dilakukan dengan mesin otomatis yang menghasilkan gulungan besar kain ya. Untuk saat ini menggunakan mesin otomatis. Nah, ini adalah gambar mesin penenun benang yang otomatis. Pada zaman dahulu pun proses menjahit pakaian dilakukan menggunakan tangan. Setelah itu digunakan mesin jahit manual yang digerakkan dengan kaki. Nah, tapi kini digunakan mesin jahit modern yang digerakkan dengan bantuan listrik. Nah, itulah bedanya pembuatan pakaian pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang. Anak-anak, itulah materi kita hari ini, yaitu tentang bahan pembuat pakaian dan benda-benda yang digunakan untuk menenun benang dari alat-alat yang tradisional sampai ke alat yang modern. Nah, setelah menyimak materi, ada beberapa soal yang ibu guru siapkan. Silahkan kalian ditulis di buku tulis masing-masing. Kemudian dijawab. Setelah itu bisa difoto dan dikirimkan ke ibu guru wali kelas masing-masing. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Guru ucapkan terima kasih kepada kelas 3 yang sudah menyimak. Dan Bu Guru ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.